Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Arnita dengan NIM 21061012 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Yang terhormat yaitu dosen pengampu Dr. Hanif Al-Khatri, SPD, MPD. Baiklah, saya akan mempresentasikan video analisis saya yang dengan materi administrasi sarana dan prasarana yang bersumber dari YouTube Dr. Hanif Al-Khatri, SPD, MPD. Baiklah, pengertiannya yang pertama yaitu tentang sarana. Sarana menurut undang-undang semua peralatan atau perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses penunjangan pendidikan. Jadi, itu digunakan secara langsung, dan itu adalah peralatan yang diberikan, yang bisa dipindah-pindahkan. Sedangkan prasarana yaitu fasilitas yang secara tidak langsung menunjang proses jalannya pendidikan. Artinya, prasarana tidak digunakan secara langsung dalam proses terjadinya pembelajaran di kelas. Akan tetapi, tanpa adanya prasarana, proses pembelajaran akan terganggu, bahkan bisa gagal atau tidak dapat terlaksana. Selanjutnya yaitu pengertian dari administrasi sarana dan prasarana, yaitu segala kegiatan pengelolaan mulai dari tahap perencanaan, penataan, dan lainnya, yang termasuk ke dalam kategori sarana prasarana pendidikan agar berdampak efektif dan efisien untuk proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. 4 kelompok sarana prasarana. Yang pertama yaitu land atau lahan, yaitu letak atau lokasi yang telah dipilih untuk didirikan sebuah gedung sekolah atau lembaga pendidikan. Yang kedua, building atau bangunan, yaitu semua struktur atau bangunan yang sengaja dibangun untuk kepentingan pendidikan dan kelancaran proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu equipment atau perlengkapan, yaitu perlengkapan yang sering kita pakai saat proses pembelajaran berlangsung, yaitu misalnya saja seperti alat tulis, perlengkapan mengajar, air, penerangan seperti lampu, dan lainnya. Selanjutnya yang keempat yaitu furnitur atau perabot, yaitu seperti kursi, meja, papan tulis, dan lainnya. Selanjutnya yaitu prinsip dasar dari administrasi sarana prasarana. Yang pertama yaitu kegiatan administrasi sarana dan prasarana untuk menggambarkan harapan dan citra masyarakat yang berdasarkan pada tujuan pendidikan. Yang kedua, perencanaan administrasi sarana dan prasarana adalah keinginan bersama dengan mempertimbangkan satu tim ahli yang sudah dibentuk dan memang untuk pengelolaan sarana prasarana. Yang ketiga, administrasi sarana prasarana disesuaikan dan memadai bagi peserta didik. Dan yang keempat yaitu harus disesuaikan dengan kepentingan yang bersumber dari peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidik. Selanjutnya yaitu ada 8 aktivitas proses administrasi sarana prasarana. Yang pertama yaitu perencanaan, yaitu prinsip utama perencanaan. Kenapa administrasi terkait dengan sarana prasarana dibuat? Yaitu untuk 1 tahun pembelajaran ke depan. Prinsip tahap perencanaan yaitu yang pertama komprehensif, objektif, fleksibel, dan interdisiplin. Yang kedua yaitu pengadaan, yaitu mengadakan barang atau sarana prasarana yang dibutuhkan untuk dapat dimanfaatkan. Setelah dipilih, maka dibeli sarana berdasarkan asumsi atau analisis yang telah direncanakan. Yang ketiga itu inventarisasi, yaitu barang dibeli masuk ke dalam proses pencatatan sebagai
barang milik negara dengan memberikan kode-kode tertentu pada barang yang sudah dibeli. Yang keempat yaitu penyimpanan. Setelah diinventarisasikan, disimpan sebelum digunakan. Dan yang kelima, penataan, yaitu persiapan, yaitu prinsipnya yaitu menjamin kondisi higienik, menimbulkan minat belajar bagi peserta didik. Yang keenam, penggunaan, yaitu setelah barang ditata harus digunakan demi berlangsungnya proses pembelajaran. Yang ketujuh, pemeliharaan. Terdiri dari 3 pemeliharaan, yaitu yang pertama itu dalam jangka pendek, yang kedua dalam jangka menengah, dan yang ketiga dalam jangka panjang. Dan terakhir yaitu penghapusan, yaitu proses membuang kode bahwa barang tersebut sudah tidak menjadi barang milik negara lagi. Alasan penghapusannya yaitu yang pertama, barang tersebut sudah tidak dapat lagi digunakan atau dipakai. Yang kedua, barang tersebut masih bisa digunakan, akan tetapi proses perawatannya jauh lebih besar. Baiklah, itulah hasil presentasi dari video analisis saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.